Om Swastiastu. Baik anak-anak, di sini Ibu akan mengajar materi sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Sebelum Ibu lanjut ke materi, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Niwayanu Widarini. Ibu adalah mahasiswa praktikum sekolah dari Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar yang dulunya adalah IHDN Denpasar. Di sini Ibu mengajar bersama 3 rekan Ibu. Yang pertama, Niwayan Seniari, yang kedua, Nikade Setiawati, dan yang ketiga yaitu Imade Kristianara. Adapun materi yang Ibu bahas pada pertemuan kali ini yaitu materi yang pertama adalah sejarah dan prasejarah agama Hindu di dunia. Yang kedua, teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang ketiga, bukti-bukti peninggalan prasejarah agama Hindu. Yang keempat, pelestarian budaya agama Hindu di dunia. Dan yang terakhir yaitu kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional menuju era globalisasi. Baik, yang selanjutnya sejarah perkembangan sejarah dan prasejarah agama Hindu di dunia. Perkembangan agama Hindu yaitu yang pertama, perkembangan agama Hindu di dunia dan di India, dan yang kedua yaitu perkembangan agama Hindu di Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan agama Hindu di India, yaitu ada zaman Weda, ada Brahmana, dan ada zaman Upanishad. Kemudian di Indonesia yaitu yang pertama di Kalimantan Timur, yang kedua di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Bali. Yang pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Weda. Zaman Weda dimulai pada waktu bangsa Arya ada di daerah Punjab di lembah Sungai Sindhu, yaitu tepatnya pada tahun 2500 sampai dengan 1500 tahun sebelum Masehi. Setelah mendesak bangsa Dravida ke selatan sampai ke dataran tinggi Deka, bangsa Arya menyembah dewa-dewa seperti Agni, Waruna, Dewa Bayu, Dewa Indra, Dewa Siwa, dan sebagainya. Pada zaman ini, masyarakat dibagi atas 3, yaitu yang pertama ada kaum Brahmana, ada 4, mohon maaf. Yang pertama ada kaum Brahmana, yang kedua ada kaum Ksatria, yang ketiga ada kaum Waisya, dan yang ketiga yaitu golongan Sudra. Yang kemudian yang perkembangan agama Hindu di India. Yang kedua yaitu ada perkembangan pada zaman Brahmana. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana sangat besar pada kehidupan keagamaan. Kaum Brahmana lah yang menghantarkan persembahan orang kepada para dewa pada waktu itu. Zaman ini ditandai dengan tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur, yang sesuai dengan ajaran Weda. Kitab Brahmana adalah kitab yang menguraikan tentang saji dan upacara pada waktu itu. Kemudian perkembangan agama Hindu di India pada zaman Upanishad. Pada zaman Upanishad, yang dipentingkan tidak hanya upacara saji saja, tetapi lebih meningkatkan pada pengetahuan batin yang tinggi. Zaman Upanishad adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Muncul filsafat tinggi-tinggi pada zaman ini, yang kemudian dikembangkan pula pada ajaran Darsana, Ityasa, dan Purana. Sejak zaman Purana, pemujaan Tuhan sebagai Trimurti menjadi umum.
Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan agama Hindu di Indonesia. Perkembangan agama Hindu di Indonesia dimulai sejak permulaan abad Masehi sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, yaitu yang pertama kerajaan Hindu di Kalimantan Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Bali. Kerajaan Hindu di Kalimantan Timur. Pada tahun 400 Masehi merupakan tonggak perkembangan agama Hindu dengan didapatkan prasasti batu dalam bentuk jupa di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur yang menyebutkan nama Kerajaan Kutai. Yupa adalah batu tertulis berbentuk tiang yang digunakan dalam upacara agama. Di Kutai ditemukan 7 buah yupa. Salah satu namanya adalah salah satu raja yang ada di Kutai, yaitu Raja Kudungga yang berputra Aswawarman. Kemudian Aswawarman memiliki 3 orang putra dan yang tertua bernama Mulawarman. Selanjutnya kerajaan di Jawa Barat. Diperkirakan terjadi sekitar abad ke-5 Masehi, ditandai dengan kerajaan Hindu yang bernama Tarumanegara dengan rajanya yang bernama Purnawarman, dan ditandai dengan penemuan 7 buah prasasti atau Saila prasasti, diantaranya Cioroton, prasasti kebon kopi, prasasti Muara Ciaten, prasasti Pasirawi, prasasti Tugu, dan prasasti Lebak. Kemudian selanjutnya yaitu kerajaan Hindu di Jawa Tengah. Kerajaan ini telah ada sekitar tahun 650 Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta berangkat tahun 650 Masehi. Prasasti ini menyebutkan pujian pada Sungai Gangga dan berisi atribut Dewa Trimurti berupa Trisula, kendi, kapak, cakra, dan bunga teratai. Dengan demikian, pemujaan Dewa Trimurti telah muncul di Jawa Tengah sejak pertengahan abad ke-7 Masehi. Kemudian selanjutnya yaitu kerajaan Hindu di Jawa Timur. Perkembangan agama Hindu di Jawa Timur ditandai dengan ditemukannya prasasti di Noyo, dekat kota Malang yang berangka tahun 682 Saka atau 760 Masehi. Prasasti ini menerangkan bahwa pada tahun 670 Masehi di Jawa Timur terdapat kerajaan Kanjuruhan dengan rajanya yang bernama Dewa Sima. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu kerajaan Hindu di Bali. Prasasti Blanjong adalah peninggalan kerajaan Hindu di Bali. Prasasti Blanjong berisi tulisan berbahasa Bali kuno dan berbahasa Sanskerta. Sebelum ditemukan prasasti Blanjong, ada beberapa prasasti yang berasal dari Bali tetapi tidak terdapat tahun pembuatannya. Di samping itu juga ditemukan cap-cap kecil yang disimpan pada stupa yang terbuat dari tanah liat. Cap-cap kecil ini bertuliskan mantra Buddha yang disebut dengan Yete Mantra. Mantra sejenis juga ditemukan di Jawa Tengah, yaitu pada pintu masuk Candi Kalasan yang berasal dari abad ke-8 Masehi. Prasasti Blanjong itu berangkat tahun 836 Saka yang menyebutkan nama rajanya Kesari Warmadewa. Memiliki istana yang ada di Singhadwala. Kesari Warmadewa adalah Ugrasena pada tahun 915 Masehi sampai dengan 942 Masehi. Setelah meninggal, abu dari jenazah dari Raja Ugrasena dicandikan di air
Madatu. Lalu beliau digantikan oleh mahkota Jayasingha Warmadewa, yaitu pada tahun 960 Masehi sampai dengan 975 Masehi. Selanjutnya, kehidupan di Bali sebelum terkena pengaruh Hindu telah mengenal sistem kepercayaan. Adapun sistem kepercayaan yang dikenal yaitu yang pertama bernama animisme dan yang kedua bernama dinamisme. Animisme adalah suatu kepercayaan untuk memuja roh nenek moyang di gunung atau di bukit-bukit. Kemudian yang kedua yaitu dinamisme adalah memuja benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib, misalnya seperti batu besar, seperti pohon. Kemudian masyarakat Bali sebelum beragama Hindu juga memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, gunung sebagai tempat sucinya. Yang kedua, sistem penguburan menggunakan sarkofagus. Kemudian yang ketiga, percaya skala dan niskala. Yang keempat yaitu percaya dengan punarbawa. Dan yang terakhir yaitu percaya dengan adanya roh leluhur. Baik anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Niwen Seniari. Jadi Ibu di sini akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jadi teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia itu ada 4, yaitu yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Waisya, dan yang keempat ada teori arus balik. Untuk teori yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana ini mengatakan bahwa penyebar agama Hindu di Indonesia adalah kaum Brahmana yang diundang oleh para pemimpin suku. Kedatangan para Brahmana ini ditujukan untuk melegitimasi kekuasaan para pemimpin suku tersebut. Menurut Jesse Van Leur, kaum Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Hal ini didasarkan bahwa agama Hindu bukanlah demokratis bagi banyak orang. Yang membaca bahasa Sanskerta adalah kaum Brahmana. Sedangkan teori ini diragukan karena kaum Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Padahal kita tahu bahwa letak Indonesia dengan India harus melewati ribuan kilometer air laut. Yang kedua adalah teori Ksatria. Teori Ksatria ini diungkapkan oleh Majumdar dan Sissyberg yang mengungkapkan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh kasta Ksatria. Di India, zaman dahulu sering terjadi pertikaian antara kaum Ksatria. Para prajurit yang mengalami kekalahan pada akhirnya meninggalkan India dan kemudian menyebar ke beberapa wilayah, salah satunya Indonesia. Kemudian mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggal dan adanya proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu tidak ada bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi India atas Indonesia. Yang ketiga adalah teori Waisya. Teori Waisya ini diungkapkan oleh N.G. Krom yang mengungkapkan bahwa teori Waisya merupakan teori yang mengatakan bahwa para pedaganglah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Krom menganalisa atas dasar bahwa pedaganglah atau kasta Waisya yang paling banyak datang ke Indonesia. Para pedagang India ingin berdagang ke Cina singgah ke Indonesia, bahwa banyak dari mereka yang menikah dengan penduduk pribumi. Lewat interaksi itu, merekalah yang menyebarkan agama Hindu. Kelemahan teori Waisya ini yaitu apabila Hindu disebarkan oleh para pedagang, seharusnya agama Hindu hanya berkembang di daerah pesisir. Sedangkan pada kenyataannya banyak kerajaan yang bercorak Hindu di daerah pedalaman. Dan yang keempat ada teori arus balik. Teori arus balik ini diungkapkan oleh Chodes dan FDK Bos yang mengungkapkan bahwa teori arus balik yaitu agama Hindu yang disebarkan oleh orang Indonesia itu sendiri.
Orang Indonesia sudah banyak berdagang di India. Selain berdagang, mereka juga berinteraksi dengan penduduk India, sehingga mereka mengenal agama Hindu. Untuk materi selanjutnya yaitu bukti-bukti peninggalan prasejarah agama Hindu. Yang pertama, peninggalan sejarah kerajaan Kuta yang berupa Yupa. Berdasarkan analisis polinografi diduga bahwa prasasti Yupa berasal dari tahun 322 Saka atau 400 Masehi. Ditemukan 7 buah tiang batu yang bertuliskan huruf Pallawa yang ditemukan di Muara, Kaman, Kalimantan Timur. Yang kedua, peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini ditulis dengan menggunakan aksara Pallawa dan disesuaikan dengan bentuk batunya. Adapun peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Lebak, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Awi. Yang ketiga, ada peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pelabuhan maritim terbesar di Asia Tenggara, serta pusat penyebaran dan pengembangan agama Buddha bercorak agama Buddha. Salah satu peninggalannya yaitu Komplek Candi Muara Tikus, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur. Yang keempat ada peninggalan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram adalah kerajaan besar di Jawa. Adapun peninggalan berupa candi, prasasti, kompleks pemukiman dan peralatan hidup sehari-hari. Prasasti-prasasti tersebut antara lain Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiase. Sedangkan untuk candinya itu berupa Candi Gunung Wukir, Candi Dieng, Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Candi Prambanan. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Nika Dek Setiawati. Jadi, Ibu di sini akan menjelaskan materi mengenai peninggalan sejarah Kerajaan Kediri. Adapun peninggalan sejarah Kerajaan Kediri yaitu patung Raja Airlangga dan Kekawin Baratayuda. Kerajaan Kediri didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1019. Raja Airlangga dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu yang selalu menyelamatkan dari malapetaka. Kemudian selanjutnya yaitu peninggalan sejarah Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singosari dibuktikan dengan beberapa peninggalan sejarah berupa candi, patung, arca, dan kitab sastra. Kemudian selanjutnya yaitu peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar di Nusantara yang berdiri pada tahun 1293 Masehi. Dengan raja pertama yaitu Raden Wijaya. Adapun beberapa peninggalan yaitu prasasti, candi, karya sastra, patung atau arca, kedaton, pemandian, dan gapura. Baik, jadi untuk selanjutnya yaitu pelestarian agama Hindu di dunia. Adapun langkah-langkah memelihara, melestarikan, dan merawat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membangun museum-museum untuk penyimpanan benda-benda dan warisan sejarah budaya agama Hindu di Indonesia. Yang kedua, menjadikan cagar budaya sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan budaya bernafaskan agama Hindu. Yang ketiga, menjaga dan merawat wilayah dan atau daerah-daerah agama Hindu dengan baik. Kemudian yang keempat, turut menjaga agar benda-benda peninggalan budaya agama Hindu tidak dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima,
bersembahyang di tempat-tempat suci atau pura sebagai tempat suci, dan mensakralkan suatu area yang dianggap suci dan membuat pagar dan batas-batas area. Kemudian yang terakhir, melarang dan tidak memberikan izin pada orang-orang atau individu kelompok yang memiliki kepentingan sesaat atau tidak bertanggung jawab untuk mengelola tempat-tempat pelestarian sejarah dan budaya peninggalan agama Hindu di Indonesia. Baik, sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak Imadi Kristianara. Di sini Bapak akan memaparkan materi dari meneruskan materi dari teman Bapak tentang kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Baik anak-anak, di sini Bapak menjelaskan semasih kebudayaan peninggalan agama Hindu sangat besar sekali pengaruhnya bagi pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia. Adapun kontribusi tersebut seperti ada dua anak-anak, yaitu sebagai pariwisata alam dan sebagai wisata budaya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang sebagai pariwisata alam. Indonesia dikenal oleh dunia memiliki sumber alam yang berdaya alam kaya dan indah, bernapaskan kehinduan. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dunia ini untuk mengunjungi Indonesia. Realisasi wisata alam dapat memberikan pendapatan negara yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa ini. Ajaran Hindu bersifat kreatif, mengantarkan bangsa dari bebas kemiskinan material dan rohani. Baik, yang kedua bisa Bapak jelaskan, yaitu sebagai wisata budaya. Budaya anak bangsa Indonesia melahirkan kebudayaan dari macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Buah beraneka macam kebudayaan yang dapat dikuasai oleh para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Baik anak-anak, di sini ada beberapa bentuk pariwisata budaya yang disumbangkan agama Hindu yang bisa disajikan sebagai berikut. Ada dua,
yaitu ada candi dan ada karya sastra. Bapak akan bisa menjelaskan satu-satu. Ada candi, candi Jebung, candi Tikus, candi Dieng, candi Cento, candi Sukarawana, candi Sukuh, candi Gerbang Lawang. Yang kedua yaitu Bapak jelaskan, yaitu karya sastra, yaitu cerita Parahyangan, cerita Krisnayana, Arjuna Wihaha Kauripan, Sutasoma, Pararaton, Bratayuda, Negara Kertagama, dan yang terakhir Calonarang. Sekian dari materi dari Bapak. Bapak akan tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi. Baik anak-anak, demikian materi sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun perilaku yang tidak berkenan, Ibu mewakili rekan-rekan Ibu memohon maaf kepada anak-anak sekalian. Dan akhir kata Ibu tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.